Ismi Puan Aila Islami Kurniawan. Ana musytarikah minal madrasah al-mutawassithah Bina Anak Soleh Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hukama'ul kurama wa ya ayyuhal hadiruna wal hadiratul a'izza. Beberapa abad silam dalam tatanan umat Islam ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kejam yang dilakukan oleh manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Pemimpin-pemimpin yang mengedepankan kesombongan dan kesewenang-wenangan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah untuk mengemban misi penting dari Yang Maha Rahman. Beliau ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya di tengah-tengah kegelapan, mengubah peradaban yang kelam menjadi peradaban kebanggaan, mengubah manusia yang penuh kesantunan dengan menerapkan perbaikan moral, perbaikan perilaku dan akhlak. Untuk itu, saya akan membawakan pidato dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sikap rendah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan perintah untuk bersikap rendah hati dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu an yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadaku. Bersikap rendah hatilah semua, sehingga seseorang tidak merasa bangga atas dirinya terhadap orang lain, dan seseorang tidak akan melakukan perbuatan aniaya terhadap orang lain. Pentingnya sikap rendah hati berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan kita terhindar dari dosa-dosa, terhindar dari perbuatan aniaya, sehingga sikap rendah hati menjadikan kita lebih dihargai oleh orang lain. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggalkan perbuatan rendah hati kecuali kesombongannya. Seseorang tidak akan merasa sombong bila keangkuhan dirinya meningkat. Seseorang tidak akan merasa angkuh bila akal pikirannya sudah tidak sehat. Ibrahim bin Ash radhiyallahu an pernah bertanya kepada Fudail tentang sikap rendah hati. Lalu Fudail menjawab, rendah hati itu bila engkau patuh dan tunduk terhadap kebenaran, meskipun kebenaran itu datang dari anak kecil ataupun orang yang bodoh, kamu tetap mau menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan bersikap rendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 215. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa
kita seharusnya bersikap rendah hati seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya, sehingga mengubah peradaban yang kelam menjadi peradaban yang penuh kejayaan, terlebih khusus kepada orang-orang yang beriman. Pada akhirnya, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi renungan kepada kita semua untuk bersikap rendah hati seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa dijadikan bagian dari orang-orang yang beriman, yang merendahkan hati dan yang menebarkan kebaikan. Sebelum saya tutup, Puan ada pantun nih. Pagi-pagi menanam keladi, tiba-tiba ada pelandu. Contohlah tanaman padi yang semakin berisi semakin merunduk. Hadza ma astati'u an aqula lakum wal afu minkum usikum wa nafsi bitaqwallah. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.